Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar bab 7. Bab 7 tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini materi IPA kelas 8 ya, semester 2 ya. Jadi kita akan mempelajari bab 7. Nah, Bapak akan menjelaskan di sini kalian akan melakukan percobaan ya, melakukan percobaan tentang menyelidiki tekanan pada benda padat. Nah, akan Bapak jelaskan tahapan-tahapan percobaan yang akan kalian lakukan. Ini bisa dibuka bukunya halaman 4 ya, buku IPA semester kedua. Nah, kita akan melakukan percobaan tentang tekanan zat. Ya, sudah dibuka bukunya. Kita lihat di sini. Ayo kita lakukan aktivitas 7.1 menyelidiki tekanan pada benda padat. Nah, ini yang akan kita lakukan atau kalian lakukan di rumah. Nah, apa yang diperlukan atau alat dan bahannya apa saja? Yang pertama itu 2 buah plastisin ya, ukuran besar. Jadi ini boleh plastisin ya, boleh juga tanah liat. Kalau tidak ada plastisin boleh tanah liat, boleh juga tepung terigu ya kalau ada di rumah, boleh juga pasir ya. Jadi bisa kamu gunakan plastisin, tanah liat, tepung terigu atau pasir ya. Nah, yang kedua 2 keping uang logam. Jadi 2 keping uang logam ini bisa yang 500, yang 1000, yang 200 atau yang 100. Jadi yang penting uangnya sama ya, sama-sama 500 atau sama-sama 1000 dan seterusnya. Ini ya. Jadi 2 jenis alat dan bahan ini yang perlu kalian siapkan. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu letakkan uang logam pertama ya pada plastisin atau tanah liat atau tepung terigu atau pasir tadi dengan posisi horizontal ya, horizontal, dan uang logam kedua dengan posisi vertikal ya. Jadi 1 vertikal, 1 horizontal. Jadi posisinya itu 1 vertikal, 1 horizontal. Nah, ini yang vertikal. Ini posisi yang kedua vertikal. Ini yang horizontal. Nah, posisikan seperti itu. Jadi ingat ya, posisinya horizontal dan vertikal. Nah, langkah kedua, berilah dorongan pada kedua uang logam ya. Jadi pada uang logam tersebut dengan besar dorongan atau kekuatan yang sama. Jadi kalian perkirakan dorongan atau kekuatannya itu sama ya. Kamu dapat menggunakan suatu benda sebagai beban ya, sehingga gaya yang diberikan dapat sama besar ya. Misalnya kamu gunakan batu yang masanya sama, itu kamu gunakan bisa ya, atau menggunakan benda-benda yang mempunyai massa yang sama atau mempunyai gaya yang sama. Yang ketiga, ambil kedua uang logam tersebut dari plastisin. Jadi kamu ambil, setelah kamu tekan tadi, kamu ambil uang logam tersebut dari plastisin, atau dari pasir, tanah liat, dan tepung terigu tadi. Kemudian amati kedalaman bekas uang logam tersebut ya. Jadi amati kedalamannya. Siapkan kembali plastisin dan uang logam ya. Nah, jadi disiapkan kembali.
letakkan uang logam pada masing-masing plastisin dengan posisi vertikal, ya, dengan posisi vertikal. Berilah dorongan pada uang logam pertama dengan dorongan yang kuat, ya, gaya besar, dan pada uang logam kedua dengan dorongan lemah, gaya kecil. Ini yang jenis kedua percobaannya. Ambil kedua uang logam tersebut dari plastisin, kemudian amati kedalaman bekas uang logam itu. Jadi kamu posisikan sama, ya, sama-sama vertikal, tetapi gayanya yang berbeda. Satu gaya besar, satu gaya kecil. Jadi setelah itu amati apa yang bisa, ya, amati apa yang terjadi. Selanjutnya, nah, ini perlu kamu diskusikan atau perlu kamu cari jawabannya dari apa yang sudah dilakukan. Kalau mau diskusi boleh menggunakan WA, ya, dengan teman kamu, ya, via WA atau via video call boleh, ya. Tetapi tidak harus berdiskusi dengan teman, ya. Boleh dengan kakak atau boleh dengan orang tua yang bisa membantu. Jadi diskusinya kalau mau dengan teman satu kelas itu dengan WA atau dengan video call, ya. Tidak harus bertemu, ya. Apa yang didiskusikan? Yang pertama, posisi uang logam yang manakah yang memiliki luas permukaan pijakan atau tempat gaya bekerja yang lebih kecil. Ini yang pertama yang perlu kamu diskusikan. Yang kedua, ketika kamu mendorong kedua uang logam dengan posisi horizontal dan posisi vertikal dengan besar dorongan atau gaya yang sama, uang logam dengan posisi manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Jadi yang posisi vertikal dengan yang horizontal yang diberikan gaya yang sama, itu dari percobaan itu kamu simpulkan mana yang memiliki bekas lebih dalam dan mengapa demikian. Nah, ketika kamu mendorong, yang ketiga, ketika kamu mendorong kedua uang logam yang posisinya vertikal, tetapi dengan besar dorongan gaya yang berbeda, uang logam yang manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Nah, ini yang ketiga yang perlu kamu diskusikan. Yang keempat, itu bekas pada plastisin yang dalam, berarti plastisin tersebut mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dari kedua perlakuan tersebut, manakah yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar? Nah, jadi kalian bisa simpulkan untuk yang nomor 4 ini. Nah, setelah kamu jawab nomor 1, 2, 3, dan 4, itu kamu buat kesimpulan, ya. Apa yang harus kamu simpulkan? Yang pertama, berdasarkan aktivitas 7.1, dapatkah kamu menyebutkan faktor-faktor apa saja, ya, jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya tekanan. Nah, jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan itu apa saja. Nanti kamu simpulkan. Bagaimana hubungan antara tekanan dan luas permukaan dengan gaya? Apa hubungannya? Atau bagaimana hubungannya antara tekanan dan luas permukaan dengan gaya? Nah, ini yang harus kalian simpulkan, ya. Kalian simpulkan percobaan kalian, ya. Jadi setelah melakukan percobaan, terus didiskusikan, ya, dan disimpulkan. Nah, bagaimana membuat laporannya? Nah, laporannya ini laporan percobaannya dibacakan
dari awal nanti dibacakan jadi mulai dari judul kamu bacakan, kamu presentasikan lewat video ya, mulai dari judul, terus alat dan bahan, apa yang kamu lakukan ini video percobaannya. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 7 itu kamu videokan ya, sesuai langkah-langkah yang ada. Terus hasil diskusinya kamu bacakan hasilnya, bacakan soal terus hasil ya, itu dalam bentuk video. Dan kesimpulannya, yang terakhir kesimpulannya, jadi dalam bentuk video. Nah, itu untuk tugas percobaan. Jadi setelah melakukan percobaan didokumentasikan dalam bentuk video dan dilaporkan dalam bentuk video. Nah, videonya tidak usah terlalu panjang ya, cukup 2 menit sampai 5 menit saja videonya ya, supaya tidak terlalu kesulitan kalian untuk membuat videonya. Nah, demikian penjelasan tentang praktek yang akan kalian lakukan. Semoga bisa kalian laksanakan dengan baik. Jangan lupa dikerjakan, dan Bapak memberikan waktu 1 minggu untuk mengerjakan percobaan atau penyelidikan tentang menyelidiki tekanan pada benda padat. Terima kasih, tetap semangat melakukan kegiatan di rumah atau belajar di rumah.